Perlahan tapi pasti, kami pun mencoba mengejar sosok tersebut guna menguak tempat yang sudah lama dibiarkan kosong dan terbengkalai ini. Di mana dia, Ruth? Saat itu dia di sana, Di tangga itu, Ruth? di pertengahan antara pintu itu. Kita jangan terlalu dekat sama dia. Kenapa? Takutnya dia mengira kita mau adu ilmu dengan dia. Oke. Bisa bentuk komunikasi, Ruth, kalau kita cuma ingin bertanya. Kamu siapa namanya? Tanya asal-usul dia, Ruth. Dia bilang panggil aja dia Batara Karang. Batara Karang. Dia berasal dari tanah Jawa. Coba tanya Ruth, dia tuh dulu siapa? Kenapa dia menimba ilmu? Dia bilang panggil aja dia Batara Karang. Dia nggak suka dipanggil Jenglot. Ya nggak ada juga yang manggil Jenglot, kamu kan tadi. Banyak yang menyebut dia Jenglot. Oke, kita tidak akan memanggil Anda itu ya, Batara Karang. Menurut dia, kalau dia dipanggil Jenglot itu seperti sebuah penghinaan. Dan dia marah. Kalau dia marah, dia akan menggigit leher orang itu. Iya. Nggak ada yang manggil Jenglot. Coba ditanya Ruth, asal usulnya dia dulu siapa? Kenapa tiba-tiba dia mempelajari ilmu ini? Dia dulunya hidup di zaman konflik, penuh dengan konflik. Jadi dia menimba ilmu itu, menuntut ilmu itu supaya dia disegani, supaya dia selalu menang. Entah itu dia kepepet harus berhadapan dengan musuh, atau dia pergi ke suatu tempat kemudian takut dihadang musuh, jadi supaya dia selalu menang. Dan dia nggak pikirin apa resikonya, bagaimana. Jatuh sendiri. Aduh. Seakan tak menyambut kami dengan baik, gangguan seperti barang terbanting kami rasakan dari tempat yang kami tinggalkan. Membuat kayu itu jatuh. Tiba-tiba kayu itu mental ya. Bukannya tadi dia ada di situ, Ruth, kita lagi ngobrol. Dia bilang itu salah satu kesaktian saya. Kamu jangan macam-macam. Kita niatnya baik, Ruth, kita nggak macam-macam. Ya, walaupun niat kita baik, terkadang ada juga jin yang sensitif gitu. Tapi kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa dia menetap di kolam renang ini? Apa hubungannya Batara Karang sama kolam renang ini, Ruth? Apa hubungannya ini dengan kamu? Batara Karang, hey. Kenapa kamu tinggal di sini? Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya seperti ini, membuat gestur seperti ini. Dia bilang, ini memang area dia. Dulu waktu ada kolam renang ini, dia itu kayak semacam nggak terlalu nampak. Tapi ketika ini sudah kosong lagi, dia ya tinggal di sini. Dan dulu sebelum ada kolam renang ini adalah area pertapaan dia. Oh, dia bilang kayak gini, lawan aku kalau bisa. Kita tidak ingin melawan Anda. Kita hanya bertanya. Di sini nggak ada yang mau berkelahi. Kita di sini datang mau bersilaturahmi, saling kenal aja, bukan untuk berkelahi atau apapun. Betul. Apa katanya? Dia bilang, kamu tertarik seperti saya? Saya Dia bilang, menawarkan ilmu. dia mau kasih tahu. Saya bilang, saya nggak tertarik sama itu. Saya bukan di zaman konflik. Astagfirullah. Oh, dia itu dia ya? Ini
Itu ulah dia ya? Santai-santai. Apa ini ulah kamu lagi? Kenapa kamu kok kayak merasa terancam tiba-tiba jatuhin benda-benda? Kita membuat kamu marah. Bukan. Dia bilang itu bukan dia. Oh, itu bukan dia. Ini ada sosok lain lagi, dia bilang. Sering sih, sering kalau misalkan dengar suara-suara kayak gitu kita suka turun ke bawah gitu kan, sambil bawa senter kita kontrol, ya emang nggak ada apa-apa. Cuma dengan suara-suara gitu doang, suara nangis, kadang-kadang suara ketawa yang sering kita dengar. Rudy, semenjak kolam renang ini beroperasi, dia pernah nggak ya gangguin manusia-manusia yang ada di sini atau malah pernah menampakkan diri? Dia nggak ganggu, tapi dia pernah menampakkan diri. Secara nggak langsung, dalam artian ada beberapa orang yang punya indera keenam bisa lihat dia. Beberapa ada yang terkejut, beberapa ada yang biasa saja. Maksudnya terkejut itu karena bentuknya? Iya, karena memang bentuknya aneh, seram. Ada juga pengunjung itu yang kan anak-anak tuh ya pada berenang tuh, pada teriak itu katanya melihat makhluk yang serem, yang aneh gitu. Ini si Batara Karang. Rudy, dengan adanya dia, apakah itu mempengaruhi aura yang ada di kolam renang ini? Secara nggak langsung, aura dia itu bikin gedung ini kokoh, kuat. Oh, berarti kekuatan dia tuh malah melindungi tempat ini gitu? Iya, tapi secara nggak langsung. Di mana kamu? Badan kamu tuh di mana? Di sebuah tanah berlumpur di belakang. Di belakang kolam renang. Tadi kan ada kolam renang di tengah, berarti di belakang sana. Di belakang. Dia Area kubur belakang sana. dikubur di sana. Terkubur. Terkubur. Iya. Oke, paham. Oke, paham sekarang. Dia hilang. Dia hilang. Seolah tak ingin digali lebih dalam, sosok kakek tersebut pun menghilang, meninggalkan kami yang masih menyisakan banyak pertanyaan akan tempat ini. Tapi Mes, saya merasakan sesuatu lagi. Rasanya itu ada yang pernah meninggal. Tiba-tiba dada saya sesak. Apa ini orang berarti meninggalnya dulu? Sebentar, saya coba lagi mencari tahu.